Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'addama fi nafsih wa khtala fi misyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, terutama bagi orang-orang yang ingin mendengarkan, mengkaji serta memahami nasihat-nasihat agama yang dinukil dari Al-Quran dan dinukil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam tidak mengajarkan tentang perasaan merasa paling benar, merasa paling mulia, merasa paling tinggi, merasa paling pintar, merasa status sosialnya paling bagus, merasa paling dihargai, merasa orang-orang paling hebat terhadap dirinya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya sehubungan dengan hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang sahih yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi daripadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'addama fi nafsihi, siapa yang merasa angkuh dalam dirinya, wahtala fi misyatihi, dan bersikap congkak dalam berjalan,
atau saat berjalan, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanun. Ia akan menemui Allah wa huwa alaihi ghadbanun, dalam keadaan Allah murka kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menunjukkan celaan terhadap sikap takabur dan angkuh. Dan sikap takabur serta angkuh ini tampak pada cara jalan seseorang, sehingga ia berlaku congkak dalam berjalan, dalam berpakaian, dalam berbicara, dan dalam segala hal ia berlaku congkak. Siapa yang keadaannya sombong seperti ini, ia akan meyakini dalam dirinya bahwa ia adalah orang besar, orang yang berhak untuk dimuliakan lebih dari yang lainnya. Maka kelak ia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah murka kepadanya. Di dalam surat An-Nisa ayat 49, Allah juga menjelaskan, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wala yudlamuna fatila. Alam taro ilal ladzina, apakah kamu tidak memperhatikan alladzina yuzakkuna, orang yang menganggap dirinya bersih. Alladzina yuzakkuna anfusahum, jadi orang yang menganggap dirinya bersih. Balillahu yuzakki, sebenarnya Allah membersihkan mayyasha, siapa yang dikehendakinya. Wala yudlamuna fatila, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu hadis sahih dari Abu Hurairah dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua orang laki-laki dari Bani Israel yang saling bersaudara. Salah seorang dari mereka suka berbuat dosa, sementara yang lain giat beribadah. Orang yang giat beribadah itu selalu melihat saudaranya berbuat dosa, hingga ia berkata, berhentilah. Lalu pada suatu hari ia kembali mendapati saudaranya berbuat dosa. Ia berkata lagi, berhentilah. Orang yang suka berbuat dosa itu berkata, biarkan aku bersama Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk selalu mengawasiku? Ahli ibadah itu berkata, demi Allah, sungguh Allah tidak akan mengampunimu atau tidak akan memasukkanmu ke dalam surga.
Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mencabut nyawa kedua orang itu, sehingga keduanya berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian bertanya kepada ahli ibadah, apakah kamu lebih tahu dariku? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Allah lalu berkata kepada pelaku dosa, pergi dan masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Jadi kata Allah, pergi dan masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Dan berkata kepada ahli ibadah, pergilah kamu ke dalam neraka. Abu Hurairah berkata, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya, sungguh ia telah mengucapkan satu ucapan yang mampu merusak dunia dan akhiratnya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nah, kisah ini secara verbal terasa ironi. Jangan salah paham. Siapapun yang benar-benar berdosa, jangan terus berdosa. Berhentilah berdosa. Sedangkan ahli ibadah yang menjadi ahli ibadah, jangan berkecil hati. Teruslah beribadah dengan ikhlas, tanpa ada riya. Nah, hadis Nabi ini pesannya adalah level hakikat. Jadi level hakikat dan juga makrifat. Sebagai ibroh, Nabi mengajarkan agar umat beriman yang alim dan ahli ibadah sekalipun haruslah rendah hati atau tawadu, serta tidak boleh sombong dengan merasa paling benar dalam beragama, menjadi polisi kebenaran, lebih-lebih merasa telah memegang kunci surga. Masuk surga sendirian, nanti bisa jadi kesepian. Nah, memegang kebenaran merupakan keharusan, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 147, yang bunyinya al-haqqu mirabbika fala takum minal muntarin. Janganlah kamu ragu-ragu terhadap kebenaran. Makanya al-haqqu mirabbik, kebenaran itu dari Tuhan kamu. Wala takunana minal muntarin, dan janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang ragu terhadap kebenaran yang datang dari Tuhan. Akan tetapi merasa diri paling benar, merasa diri paling bersih, merasa diri paling suci, ini mesti dihindari agar tidak terjebak kepada sikap berlebihan atau disebut dengan gulu atau ekstrim. Nah, sikap berlebihan dalam hal apapun akan membuat diri menjadi seolah sebagai pengawas dan hakim kebenaran terhadap orang lain, yang belum tentu pihak lain berada di jalan yang salah atau sepenuhnya salah.
merasa menjadi polisi dunia, padahal hidup bersama orang lain yang mesti setara dan berdialog, serta tidak dapat memaksakan kehendak dan pandangan sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, menghakimi orang lain dan keadaan dengan kacamata sendiri dalam aura absolut, apalagi dengan kebiasaan menghardik, menghukumi, menyesatkan, melabeli dan sederet kata-kata digdaya, bahkan memandang orang lain yang sama-sama menyuarakan dan membawa misi kebenaran dengan cara berbeda sebagai salah, lembek, dan rendah, seolah diri berada di atas takhta kebenaran yang agung. Padahal Nabi yang maksum dan dinobatkan Allah sebagai uswah hasanah begitu rendah hati dan juga bijaksana. Nah, kata pepatah, ingat di atas langit ada langit. Nah, kenapa begitu rupa merasa diri paling benar dan menjadi pengawal kebenaran? Apa salahnya suara kebenaran itu pun dibawa dengan cara hikmah, dengan cara mau'idoh, dengan cara hasanah dan dialogis, sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi Musa dan Nabi Harun yang pemberani dan gagah perkasa pun diajarkan untuk berlemah lembut. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Bahwa pada akhirnya Fir'aun tidak mau mendengar dan tidak takut. Itu sudah masuk urusan Allah, hingga berujung nestapa di Laut Merah. Apalagi kebenaran yang bersifat pengetahuan, ilmu, dan menyangkut urusan kehidupan dunia atau muamalah duniawiyah. Usul fikih mengajarkan urusan muamalah itu hukumnya ibahah, boleh, kecuali yang terang dilarang menurut syariat. Nah, hal yang disebut syar'i pun banyak aspek dan mazhabnya, tidaklah tunggal dan serba absolut. Maka jangan memutlakkan pandangan soal urusan dunia seperti politik, ekonomi, hukum, budaya, dan sebagainya. Cara memahami dan menghadapi urusan dunia dan tidak hitam putih perlu banyak pandangan dan langkah. Siapapun yang suka memutlakkan urusan dunia lebih dengan kacamata sendiri, sama dengan tidak memahami kenyataan hidup secara luas, secara mendalam, dan terkoneksi satu sama lain dalam mata rantai kehidupan yang kompleks. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan tidak merasa paling benar. Islam mengajarkan umatnya agar tidak merasa diri paling benar, merasa diri paling bersih. Pihak lain dianggap salah dan kotor. Allah mengingatkan umat yang beriman, apakah kami tidak memperhatikan
orang yang menganggap dirinya bersih. Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ini yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa tadi, yaitu ayat 49. Nah, sementara Nabi dalam hadis Abu Hurairah, beliau berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Nah, ini sangat luar biasa ini. Jadi salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada pada atau yang ada di matanya. Artinya apa? Artinya kesalahan orang itu terlihat, tetapi kesalahan sendiri tidak pernah terlihat. Kekurangan orang terlihat, tetapi kekurangan sendiri tidak pernah terlihat. Itu maksudnya. Ibnul Qayyim Az-Jauziyah pernah berkata dengan penuh ibrah, jika Allah Subhanahu wa taala membukakan untukmu pintu salat malam, jangan memandang rendah orang yang tertidur. Jika Allah membukakan untukmu pintu saum sunnah, janganlah memandang rendah orang yang tidak bersaum. Dikatakan, dan jika Allah membukakan untukmu pintu jihad, maka jangan memandang rendah orang lain yang tidak berjihad. Sebab bisa saja orang yang tertidur itu, orang yang tidak bersaum itu, dan orang yang tidak berjihad itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang dirimu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang jernih ini sangatlah indah kita berefleksi diri. Ambillah ibrah, pelajaran syarat makna dari tempat manapun. Hisablah diri sebelum menghisab dan dihisab orang. Bila kita benar sekalipun tidak perlu gemar menyalahkan orang lain. Jika diri perkasa, apakah tidak congkak menganggap orang lain lunak dan lemah. Seringlah merenung, siapa tahu kita salah, menilai keadaan. Ketika kita terlalu yakin akan kebenaran sendiri, agar kita tidak zalim terhadap lain dan gagal paham tentang keadaan. Imam Syafi'i yang luas ilmu dan luhur akhlaknya berkata bijak. Jadi Imam Syafi'i yang luas ilmu dan luhur akhlaknya berkata bijak. Apa perkataannya? Kalami sawabu yahtamilu al-khata wa kalamu ghairi hatta yahtamilu as-sawaba. Artinya, pendapatku boleh jadi benar tetapi berpeluang salah. Sedangkan pendapat orang lain bisa jadi salah namun berpeluang benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar sebagai atau berbagi informasi. Siapa tahu informasi ini bermuara ibrah. Jadi kenapa kita harus merasa diri paling benar? Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui siaran ini bisa diambil ibrahnya. Terutama oleh orang-orang yang memang membutuhkan terhadap informasi-informasi seperti ini. Sehingga kita tidak menjadi manusia-manusia yang cenderung melihat terhadap kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kepada kesalahan diri sendiri.
cenderung merasa dirinya paling baik, paling benar, paling agung, dan lain sebagainya, daripada kita bersikap tawadu, rendah hati di dalam menjalani kehidupan bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian, maka kita tidak harus, atau kenapa kita harus merasa paling benar? Toh kita sendiri nasib di akhirnya nanti kita tidak akan mengetahui apakah kita akan menjadi orang yang husnul khotimah atau kita akan menjadi orang yang su'ul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.